Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin. Wa qad qala aidan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Yang terhormat kepada segenap dewan juri yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun sudah kita bersamanya. Virus corona sang pengacau bangsa. Walaupun segala daya dan upaya telah dikerahkan untuk menyernakannya, namun nampaknya virus corona masih juga enggan sirna dari tanah air tercinta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa diberikan akan nikmatnya kesehatan. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Tawakal dalam menghadapi pandemi. Tawakal pada hakikatnya ialah mencurahkan segala daya dan upaya dan menyerahkan segala hasilnya kepada Sang Kuasa. Oleh karena itu, tawakal merupakan salah satu amalan yang sangat penting bagi kita semua dalam menghadapi COVID-19 setelah semua ikhtiar yang kita lakukan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kunci dalam menghadapi pandemi ini ialah iman, imun, aman dan amin. Maksudnya ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap musibah tidak akan ditimpakan kepada manusia kecuali yang sudah ditentukan olehnya. Yang kedua ialah menjaga imun tubuh kita dengan asupan bergizi, berolahraga, dan juga menjaga diri kita agar tidak mudah sakit. Lalu seorang masyarakat juga harus menjaga keamanan dirinya sendiri dan keamanan orang lain dengan cara mematuhi protokol kesehatan 5M. Dan yang terakhir, amin, ialah senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terhindar dari virus corona. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai dengan tawakal, ada sebuah kisah tentang tawakal yang dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Pada suatu hari setelah waktu sholat subuh habis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Ummah yang sedang duduk sendiri dan termenung di sudut masjid. Lantas Nabi Muhammad pun menghampirinya untuk menanyai perihal apa yang sedang terjadi pada Abu Ummah. Dan ternyata setelah ditanyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Ummah sedang mengalami masalah tentang utang piutang yang melilit dirinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan sebuah doa yang harus dibaca setiap siang dan malam agar kerisauannya bisa hilang.
Adapun doanya seperti halnya di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud yang berbunyi, "Ya Tuhan, berikanlah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berikanlah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan, serta peliharalah aku dari penakut dan bakhil, serta peliharalah aku dari lilitan utang dan paksaan orang lain." Itulah konsep tawakal yang sesungguhnya, bahwa seseorang harus berikhtiar terlebih dahulu sebelum bertawakal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, vaksinasi merupakan kebutuhan wajib yang harus dilakukan setiap masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri sudah banyak sekali program vaksinasi massal sebagai bentuk wujud ikhtiar lahiriah. Seperti halnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau nasib suatu kaum sebelum mereka yang mengubah keadaan mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Wallahu a'lam bimuradih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah tentang pentingnya ikhtiar. Zahrihi khairul lahu min ayyas ala ahada fayu'tihi aw yamna'ahu min ayyah tiba ahadukum husmatun ala. Yang artinya, sungguh seseorang dari kalian yang membawa kayu api bakar yang dibawa dengan punggungnya itu lebih baik bagi dirinya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik orang lain tersebut memberinya ataupun tidak memberinya. Adapun ikhtiar pada hakikatnya ada dua macam, yaitu ikhtiar lahiriah dan juga ikhtiar batiniah. Ikhtiar lahiriah merupakan upaya yang kita lakukan dengan cara upaya ikhtiar fisik. Ikhtiar lahiriah ialah upaya yang kita lakukan melalui ikhtiar fisik. Salah satu contohnya ialah dengan kita melakukan vaksinasi dengan tujuan untuk terhindar dari virus corona. Adapun ikhtiar batiniah secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu tawakal dan doa. Di mana ketiga unsur tersebut, tawakal, doa, ikhtiar, tawakal, dan doa merupakan salah satu kesatuan yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, apalagi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang semoga dengan lantaran kita berikhtiar, bertawakal, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membebaskan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.